Istri pilihan Ketua Mafia, Bab 35, Keluarga Ketua Mafia. Diandra dan Max membantu Jamilah merapikan dagangannya. Begitupun dengan anak buahnya membersihkan tempat itu. "Bu, sampai kapan akan jualan bakso?" tanya Max. "Bakso itu rejeki turun-temurun, makanya ibu pertahankan," jawab Jamilah. "Tapi bakso buatan Max ingin berbicara tapi Diandra langsung menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. "Bakso buatan ibu kenapa?" tanya Jamilah langsung menatap tajam Max. Bakso buatan ibu gak kenapa-napa, enak," jawab Diandra. Kedua anak buah Max sudah keringatan takut Jamilah marah besar. "Harusnya bos gak bilang kalau bakso madam gak enak," celetuk Dudu. Kontrol kata-katamu, kita berada di medan perang," bisik Dede. Tatapan tajam itu beralih pada Dudu dan Dede, membuat mereka berdua takut. "Dorong gerobaknya nanti," titah Jamilah. "Iya madam," jawab keduanya. Diandra melepaskan tangannya dari mulut Max. "Sayang, aku hanya ingin bicara fakta," bisik Max. "Ini hari pertamamu bertemu ibumu sayang. Jaga perasaannya dulu," bisik Diandra. Max mengangguk. Setelah itu mereka meninggalkan tempat itu. Dudu dan Dede mendorong gerobak bakso dan gerobak barang. Semua ini gara-gara mulutmu yang gak bisa diatur. Madam lebih killer dari bos, lebih baik kita diam saja," ucap Dede. "Iya, aku menyesal. Mana gerobaknya berat, bawa batu apa ya?" sahut Dudu. Mereka semua sampai di rumah sederhana, rumah yang tidak terlalu besar tapi ada halaman di sekelilingnya. Rumah itu berada di daerah Bekasi. Max langsung menarik tangan Diandra. "Max, mau kemana?" tanya Diandra. "Ada sesuatu yang harus kau tahu," jawab Max. Diandra mengangguk. Mereka berdua menghampiri pohon besar di samping rumah. Ada pohon mangga cukup besar. Ada kulit pohon yang sudah diukir tanda love oleh Max saat remaja dulu. "Baru namaku di sini, aku ingin namamu juga ada di dalam love-nya," ucap Max. Diandra mengernyitkan alisnya. Ternyata sang mafia sweet juga saat remaja. "Ada belati?" tanya Diandra. "Ada," jawab Max lalu dia mengeluarkan belati miliknya. Bergegas Diandra mengukir namanya di dalam love itu. Dia juga memperhatikan nama di dalam love itu ada nama Eldar. "Nama aslimu Eldar?" tanya Diandra. "Iya, namaku Muhammad Eldar Ghazanfar, nama pemberian orang tuaku," jawab Max. "Kupikir namamu Ansul," sahut Diandra. Max mendekati Diandra dan menyudutkannya hingga ke pohon mangga. "Max," jantung Diandra berdebar saat Max menatapnya. "Itu nama panggilan kesayangan dari ibuku. Tapi panggilan kesayangan darimu?" Max hendak mencium bibir merah muda itu. "Sudahlah Kak, berhenti gombal dan bermesraan di bawah pohon." Suara seorang wanita terdengar cempreng. Max dan Diandra menoleh ke arah jendela kamar samping. "Misa," ucap Max. Seorang gadis cantik berhijab itu bernama Misa Parvin, gadis energi dan cerewet. "Abang, akhirnya pulang juga. Udah habis duitnya," sahut Misa. "Dasar bawel, paling juga kau mau malak padaku," jawab Max. "Dompetmu bokeh, aku tahu," sahut Misa. Diandra tersenyum. Ternyata Max memiliki keakraban yang berbeda dengan adiknya. Beberapa saat kemudian, Max dan Diandra duduk di ruang tamu menunggu ayahnya Max pulang dari sawah dan kebun. Jamilah sibuk di dapur, sedangkan anak buah Max membersihkan halaman rumahnya. "Sayang, aku bantu ibumu masak ya?" tanya Diandra. "Kau yakin?" tanya Max balik. Diandra mengangguk. "Wah, kakak punya istri soleha. Ternyata kakak cantik ini yang membuatmu keluar dari neraka," celetuk Misa yang masuk ke ruang tamu. "Kau bawel lagi,"
Tidak bosan? Tanya Max kesal. Tidaklah. Aku senang kau pulang. Setidaknya ada yang membuatku sibuk memarahimu. Jawab Misa. Matanya berkaca-kaca. Sudah lama tidak pernah bertemu kakaknya. Dia juga tidak tahu apakah Max masih hidup apa tidak. Misa, Max bangun dari sofa. Kak Eldar hampir tak pernah pulang. Walaupun aku suka marah-marah padamu. Tapi, aku rindu, ucap Misa. Air mata tak lagi mampu ditahan olehnya menetes begitu saja. Maafkan kakak, selama ini sudah meninggalkan kalian semua. Sahut Max. Lalu dia berjalan mendekat. Kau memang kakakku yang brengsek. Celetuk Misa. Ada rasa marah dan rindu menjadi satu. Iya. Aku kakak yang brengsek. Jawab Max. Dia lalu membuka kedua tangannya. Misa langsung berlari dan memeluk Max dengan erat. Kak Eldar, jangan pergi lagi. Rumah ini sepi tanpa kenakalanmu, ucap Misa. Max mengangguk. Diandra terharu. Matanya berkaca-kaca melihat semua itu. Dia juga memiliki seorang adik tapi entah ada di mana. Apa dia masih hidup atau sudah mati? Devandra, batin Diandra. Andai peristiwa menyakitkan itu tak merenggut keluarganya. Tentu saat ini dia akan bahagia bersama keluarganya, ayah, ibu dan adiknya. Assalamualaikum, sapa seorang laki-laki paruh baya. Pelukan Max dan Misa terlepas. Keduanya menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Waalaikumsalam, sahut semuanya. Praang, sabit di tangan seorang laki-laki paruh baya itu terjatuh begitu saja. Matanya terbelalak melihat laki-laki muda di depannya, sosok yang begitu dirindukannya. Bapak, ucap Max. Eldar, sahutnya. Dia bernama William Gavanzar, ayah dari Max dan Misa. Max menghampiri laki-laki paruh baya itu. Dia berlutut di depan dan mencium tangannya. Maafkan Eldar Pak, ucap Max. Dia merasa sangat bersalah sudah meninggalkan rumah dan menentang keluarganya. Tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Kau sudah pulang Bapak senang. Tidak perlu minta maaf, sahut William. Baginya kepulangan Max seperti anugerah. Dia hampir putus asa mencari anaknya yang entah ada di mana. Ada yang bilang dia mati terbunuh. Bahkan ada yang bilang keluar negeri. Max menangis. Orang tua memang selalu memaafkan semua kesalahan anak-anaknya meskipun mereka belum minta maaf. Bahkan meski sampai mati pun belum minta maaf orang tua sudah memaafkan. Karena cinta dan kasih sayangnya yang begitu besar. Bangunlah, Bapak ingin memelukmu, ucap William. Max mengangguk. Dia bangun dan memeluk ayahnya dengan erat. Begitupun sebaliknya William. Pelukan itu sangat dirindukan. Kau anak nakal yang hilang, celetuk William. Max tersenyum tipis. Dia tahu seperti apa Max dulu yang masih seperti anak muda lainnya. Kenakalan remaja pernah dia lakukan, meskipun keluarganya hangat dan penuh kasih sayang. Mereka melepaskan pelukannya. William menoleh ke arah Diandra. Siapa wanita cantik itu Eldar? Tanya William. Itu istriku Pak. Namanya Diandra Grisela. Jawab Max. Masya Allah. Namanya secantik orangnya. Pantas kau pulang ke rumah. Ternyata bawa bidadari, puji William. Iya dong Pak. Aku pasti pulang membawa bidadari cantik untuk rumah ini. Jawab Max. William menepuk lengan anaknya. Dia senang Max sudah berubah lebih baik. Apalagi wanita yang dinikahinya terlihat baik dan soleha. Terima kasih Pak. Aku senang bertemu Bapak, sahut Diandra. Bapak jauh lebih senang bertemu denganmu, sahut William. Diandra tersenyum, kemudian bangun dan mencium tangan ayah mertuanya. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya untuk pernikahan kalian, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, ucap William. Amin, jawab Max dan Diandra. Mereka semua tersenyum bahagia. Aku permisi dulu ya Pak. Misa, mau bantu ibu di dapur, ucap Diandra.
Iya, jawab William dan Max. Aku ikut Kak Diandra, sahut Misa. Diandra mengangguk, dia masuk ke dalam bersama adik kecil Max yang ceria dan supel itu. Kak Diandra, kok bisa kenal Kak Eldar di mana? Tanya Misa. Diandra terdiam, tidak mungkin dia memberitahu seperti apa kelamnya masa lalu Max. Di pesantren, jawab Diandra, aku harus membicarakan hal ini dengan Max. Bahaya kalau beda versi antara aku dan Max, batin Diandra. Oh, pasti Kak Eldar tobat dari nakalnya lalu bertemu Kak Diandra di pesantren, iya kan? Tanya Misa. Iya, jawab Diandra, tapi kenyataan lebih memilukan dari itu. Kak Diandra harus sabar menghadapi Kak Eldar alias Kak Ansul itu. Dia memang sedikit badung, apalagi soal cinta terlalu bucin. Ucap Misa, dia tahu seperti apa perjuangan Max untuk mantan kekasihnya, dia sampai meninggalkan keluarganya. Iya, sudah hafal, dia takluk padaku, jawab Diandra sambil berjalan ke dapur. Wah hebat, Kak Eldar memang harus punya pawang, kalau gak bisa meraung kayak singa, ucap Misa. Gadis muda itu cerewet, banyak omong dan tanya. Tapi justru Diandra suka, hidupnya terlalu dingin dan gelap, kehangatan seperti itu dirindukannya. Di tempat lain, Taren berjalan-jalan di rumah besar itu. Dia penasaran dengan Kiai Abdullah. Beliau bisa baik padanya padahal dia bukan siapa-siapanya. Taren melihat-lihat ruangan demi ruangan yang dilewatinya. Rumah itu cukup besar, banyak kamar dan terlihat bercahaya. Mungkin karena sering dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran di rumah itu. Rumah yang sering disambangi malaikat beda rasanya dengan rumah haram bos. Meskipun besar dan megah, ucap Taren, rumah itu membuatnya nyaman dan adem. Hatinya ingin beribadah dan berbuat baik. Taren melihat beberapa pajangan, sampai dia melihat sebuah pajangan yang membuatnya terkejut. Matanya terbelalak melihat pajangan di dinding itu. Sebuah foto seorang wanita bercadar, dia menatap foto itu dengan seksama. Matanya, apa aku pernah melihatnya? Taren mengingat-ingat kembali kapan melihat mata indah itu. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.